Sebetulnya kan kita tahu kalau itu ada jurang. Kita jangan minta anak kita main deket-deket jurang. Jangan malu-maluin keluarga. Tapi ketika kamu sudah melakukan hal itu, ada konsekuensinya. Saya sudah ternoda. Kamu tuh udah melanggar, udah melewati batas. Pegangan tangan aja nggak pernah. Iya, kata temenku begini nggak apa-apa kok, Ma. Ini mah semua juga pacarannya kayak gitu. Tuhan bisa nggak menggugurkan anak itu? Bisa. Masa dosa diselesaikan dengan dosa pula? Halo parents, Kembali lagi bersama kami, teman seperjalanan dan seobrolan di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Jelek. Halo Bu Charlotte. Halo Tirta, halo Bella. Halo Bella. Ini hari ini temanya di pinggir jurang nih. Bu, kehamilan di luar nikah. Iya. Hamil nih. Tapi gimana untuk preventif nih ya, langsung aja nih ya Bu ya. Karena saya sebagai orang tua dari anak laki-laki cukup lebih khawatir gitu ya. Maksudnya takut jadi pelaku gitu. Tapi kadang-kadang orang tua yang mendapati anaknya pacaran, gimana ya menanamkan itu sejak awal gitu ya. Ya hitung-hitungannya anaknya udah pacaran lah gitu. Tapi banyak orang tua yang berpikir bahwa yang penting lu pacaran tidak hamil gitu. Pendapat itu tuh menurut Ibu gimana? Tujuannya pokoknya kamu pacaran boleh kayak gimana pun, yang penting jangan hamil dulu gitu. Iya. Jadi tadi tuh ngomong apa di tepi jurang? Iya. Iya. Sebetulnya kan kita tahu kalau itu ada jurang. Kita jangan minta anak kita main deket-deket jurang. Iya. Jadi Oke. artinya jangan merasa diri kuat, jangan merasa diri mampu, nggak akan kok. Oh, Begitu. sadari itu dulu ya. Iya. Lalu si orang tua ini kan memberi nasihat. Iya. Ya, kamu boleh mau kayak apapun, yang penting jangan hamil. Wow, anak sekarang lebih pintar kalau untuk jangan hamilnya. Termasuk menggugurkan. Kondom. Iya, artinya ketika ada pengaman, Iya. ya pengaman, ataupun kalau sampai terjadi kehamilan, ada kok banyak jalan keluar. Iya kan? Jadi yang penting pokoknya, ini kan kalau mau dibilang bahasanya begini. Mama gak mau tahu kamu pacaran kayak apa, jangan malu-maluin keluarga. Oh, demi nama keluarga Yes, berarti. pasti. Demi muka. Iya, demi muka. Betul. Jadi dengan dia mengatakan kamu mau ngapain kayak I don't care. Tapi yang penting muka mama, muka papa, muka keluarga. Jangan memalukan. Maka dia bilang jangan hamil. Lalu ketika katakan jangan hamil, untuk yang sekarang mau preventifnya ataupun kalau sampai terjadi kehamilan, aduh terlalu banyak deh cara-cara yang sekarang anak-anak tahu bagaimana menghilangkan jejak itu. Iya. Nah, jadi sebetulnya nasihat-nasihat seperti itu mungkin masih agak cocok ketika di tahun berapa ya? Tahun 50-an kali ya. Kalau dipesan untuk kamu jangan sampai hamil. Anak tuh tahu bahwa ya jangan main-main ke arah sana. Iya, gitu ya. betul. Kalau sekarang beda gitu ya. Kalau Bu ya. sekarang Cari beda. cara. Karena jadi bukan lagi soal kehamilannya yang kita mau takut-takuti. Tapi ketika kamu sudah melakukan hal itu, ada konsekuensinya. Tentu kehamilan salah satu. Tapi ada salah 2, salah 3, salah 4. Rasa tidak percaya lagi dengan pasangan. Karena berarti yang cewek merasa, loh kamu itu gak menjaga tubuhku. Lalu buat yang anak cowok, pasti bukan sama aku saja. Kamu begitu jadi cewek gampangan, murahan. Ambruk tuh kepercayaan. Lalu harga diri pasti juga sudah mulai menurun.
saya nggak merasa diri saya baik ya, diri saya utuh, diri saya masih virgin ya. Selalu kan mereka mengatakan saya sudah ternoda. Ternoda, ini bukan soal hamil nggak hamil, saya sudah ternoda. Jadi noda itu yang akan membuat semacam noda di wajah gitu. Dan ya nggak bisa dibersihkan lagi, jadi kemana-mana bawa itu noda. Orang lain tidak tahu, tapi dia tahu. Lalu bagaimana cara dia menutupi? Bagaimana cara dia dealing? Kecuali dia datang kepada Tuhan yang mengampuni, yang memulihkan. Karena kalau enggak, rasa bersalah, rasa malu, rasa takut terus berkecamuk. Baik di hati yang laki-laki maupun perempuan. Karena kan waktu melakukan dengan kesadaran ya. Berarti di tengah standar yang mulai bergeser-bergeser ini ya. Iya. Kadang-kadang ada juga yang berpandangan, ya udahlah yang penting kalau lu pacaran serius dan pasti nikah sama dia ya sudah. Iya. Gitu. Malah Jadi ini nggak bukan apa-apa, masalah gitu. bukan masalah hamil nggak hamil gitu ya Bu, tetapi ternyata lebih kompleks daripada itu gitu ya. Lalu ketika masuk kepada keluarga gitu, yang penting kan kamu nikah sama dia kan. Iya. Lalu ketika memasuki pernikahan dengan diawali rasa takut, khawatir, cemas gitu ya, lalu kemudian tidak percaya ya, wah saya nggak kebayang sih itu kayak apa tuh isi PR. pernikahannya. Rentetannya banyak. Iya betul, konflik-konflik. Karena apa yang mestinya mereka capai, mereka raih adalah setelah mereka menikah. Sekarang seperti kayak buah itu sudah diambil lebih dulu gitu, in advance. Padahal itu boleh dipetiknya Waktu nanti pernikahan gitu ya. Jadi waktu dia mengambil sebelumnya, ya disitulah kan ketidaktaatan, pemberontakan, ada ya. Iya, jadi hati nuraninya akan memberikan tuduhan dan tudingan. Kalau secara konsep hubungan seksual itu kan memang Tuhan ciptakan salah satunya juga untuk mempererat hubungan ya Bu. Maksudnya itu kan keintiman itu. Iya, Tetapi paling intim di situ. kenapa harus di dalam pernikahan gitu? Iya, jadi konteksnya kan begini. Allah mendesain ya sebuah family, keluarga. Dan keluarga ini diawali adalah melalui pernikahan. Jadi di dalam pernikahan ketika itu mulai awal perjalanan ini, diawalilah dengan hubungan yang dimana dua menjadi satu. Oke. Jadi dua menjadi satu itu menjadi konsepnya Tuhan. Yang tidak boleh dipisahkan oleh apapun kecuali oleh maut. Kecuali oleh Allah sendiri yang memisahkan. Jadi Allah yang mempersatukan, Allah yang mempertemukan gitu ya dan membuat mereka menjadi satu, tidak boleh ada yang memisahkan. Dan waktu menjadi satu ini adalah di dalam emotional, ya, jadi bukan hanya fisikal ya, kalau fisikal seks ya, lalu di dalam hal yang sebetulnya spiritual. Iya. Jadi itu yang lebih penting. Karena kesatuan ini mencerminkan bagaimana keintiman hubungan Kristus dengan jemaat. Iya. Jadi yang memang hubungan yang tak terpisahkan itu. Jadi Nggak ada rasa malu ya. Nggak ada rasa malu. Jadi makanya waktu manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka telanjang dan tidak menjadi malu. Tapi kapan mereka merasa malu? Waktu mata mereka terbuka setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Dan ya mereka mengambil daun begitu ya. Akhirnya Tuhan kasih kulit binatang ya untuk menutupi begitu. Jadi itu memang kita melihat bagaimana dosa itu luar biasa tuh. Ketika dia membuat kita malu. Ya. Jadi dia tuh mempermalukan. Gitu. Begitu orang tuh malu kan yang rasa jati diri begitu ya. Identitas diri itu udah kalau boleh gitu kan, maksudnya saya jangan dilihat gitu ya, udah rasa kalau bisa ngilang-ngilang gitu ya, anak sekarang bilang mau hilang nih gitu. Jadi memang sebelum melangkah ke situ, kenapa orang tua dan kita para pembina gitu ya, harus bukan hanya menjelaskan, oh nanti kamu bakal begini loh, oh kalau kamu begini kamu bisa hamil ya.
bukan Iya, tujuannya kehamilannya. itu doang. Iya, bukan kehamilannya. Sekalipun kamu nggak hamil, kamu tuh udah melanggar, udah melewati batas. Oke. Dan begitu kamu lewat batas, di situ, ya tentu dengan segala konsekuensi. Tadi kan ya nggak apa-apa kalau kita toh menikah gitu. Test drive dulu. Nah, sebelumnya. artinya ketika kamu menganggap bahwa ini bisa coba-coba, ya ngetes dulu atau nggak apa-apa kok gitu. Kenikmatannya akan berbeda sih. Jadi waktu kamu memulainya setelah menikah, dengan ketika kamu melanggar sebelum menikah, aduh, excitednya beda. Jadi sesuatu yang sebetulnya ketika the right time, waktu yang tepat ya, itu benar-benar digambarkan perkataan yang tepat aja seperti apel emas di pinggan perak gitu ya. Jadi sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia gitu ya, sesuatu yang bagus. Nah jadi yang bagus, yang indah, yang mulia itu jadi udah kamu nggak dapetin tuh. Jadi ketika kamu rasa kamu cuma melihat hubungan suami istri sebagai formalitas, rutinitas, ya bahkan bisa dieksploitasi mungkin, wah bodoh-bodoh menikmati. Nah itu kalau masih pacaran nih, terus memang kita mendapati anak kita pacaran dengan orang yang ya gaya pacarannya udah mesum lah gitu. Maksudnya ini kayaknya udah gak sehat nih. Gimana ya ngomong sama anak remaja kita ya? Iya. Apalagi kalau beda standar ya Bu ya. Maksudnya anaknya beda standar sama orang tuanya iya, tuh. bener. Iya. Ya contohnya lah. Misalnya saya pernah melihat gitu dikenalkan. Ketika mereka baru kenal lalu mereka declare lah. Mereka tuh udah pacaran gitu ya. Lalu sepanjang saya ngobrol dengan pasangan ini gitu ya. Yang maksudnya notabene baru sebulan lah gitu mungkin usia pernikahan, usia pacarannya. Lalu saya cuma ngelihat bahwa pria ini punya keleluasaan untuk menyentuh. Keleluasaan? Iya. Jadi menyentuh. maksudnya menyentuh tentu pundak, pinggang gitu lah, ya, gitu pinggang. Lalu ya seperti merengkuh gitu dan kayak menurut saya dia boleh lakukan itu ketika udah pacaran 4-5 tahun dan setengah tahun lagi akan menikah gitu Iya. Ngerti ya? Jadi ada proses. Tapi kalau 1 bulan kamu rasanya sudah berani untuk menyentuh dan ya menunjukkan sayang sih, di depan saya begitu. Iyalah gitu ya. Ya kan kita udah ini, kemudian dia lihat, ya saya sih melihat terlalu mesra, terlalu dekat. Yang kamu ini udah kenal belum? Jadi gini, antara pengenalan kita dengan pasangan, kedekatan di dalam sisi fisik gitu ya, emosi dulu, kepribadian itu sinkron nggak dengan yang fisik gitu ya. Jadi kalau kita emosi makin dekat, ya mestinya fisik juga makin dekat. Jangan udah 4 tahun pacaran, setengah tahun lagi menikah, pegangan tangan aja nggak pernah, gitu kan? Itu kayaknya patut dipertanyakan gitu loh. Kok iya kita nggak boleh bersentuhan gitu. Nah. Kok seperti nggak ada ya keinginan kamu misalnya untuk kamu lebih dekat, genggam tangan misalnya, mesti ada, ya. Jadi tapi kedekatan itu kedekatan emosi dulu, spiritual, baru kedekatan fisik tuh mengikuti, sehingga kapan gerbang itu tepatnya kita buka, ya, gerbang pernikahan yang artinya kamu memasuki pernikahan itu. Ya itulah ketika di hari pernikahanmu, ya gerbang seksual itu dibuka. Iya. Untuk kalian punya kesatuan itu ya. Kesatuan di dalam fisik. Dan kalian akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan hadiahkan. Dan itu menjadi hadiah yang harus dinanti-nanti oleh para pasangan. Ya, jadi jangan ambil, jadi kayak kita punya kado gitu ya. Tapi kemudian kado itu dan diintip dulu. Ya kalau diintip ya Bel, tapi ini bukan diintip. Jadi mau dibuka gitu, tapi ini kayaknya kok keras gitu ya. Karena memang sesuatu yang kuncinya belum dikasih gitu kan ya.
lalu kemudian mulailah dicongkel-congkel itu ininya, dan akhirnya tanpa disadari mungkin udah rusak tuh hadiah itu gitu. Jadi pada saatnya loh ini kuncinya loh gitu ya untuk buka, dan kemudian dengan aman dan dilihat wah hadiahnya ini bagus sekali. Karena ya yang sebelumnya karena saking kepingin kotaknya bisa dibuka mungkin dibanting bel supaya ngoplok gitu. Nah jadi tuh ya itu ilustrasi. Tapi gimana orang tua mengkomunikasikan itu ke anak, Bu? Misalnya kayak ya anaknya standar pacarannya dia melihat teman-temannya kayak ya ini hal yang biasa. Nah jadi memang kan dari kecil tuh anak-anak mesti diajak ngomong ya. Jadi balik ke value keluarga itu ya, Iya betul. Dan ya pergaulan anak juga sih. Iya, karena kan itu nggak terjadi sesaat. Jadi kalau sampai si anak ini ngikutin teman, lalu kemudian juga jadi rusak akibat teman-teman, ya berarti selama ini kosong. Jadi value teman yang diisi. kuat. Jadi selama ini dia nggak benar-benar tertanam value Iya, itu. Gitu betul. Jadi memang harus diajak ngomong, diskusi. Lalu kan banyak nih kasus-kasus yang bisa kita obrolin. Ya kita angkat aja 1-2 kasus. Kamu tahu nggak tentang yang ini? Mama baca ini. Yang artinya mari kita diskusi. Ya, mari kita diskusi. Kita sangat terbuka sekali kok. Iya, kata temenku begini nggak apa-apa kok, Ma. Ini mah semua juga pacarannya kayak gitu. Ini bukan zaman mama lagi. Ya kalau mama tuh dulu kolot. Sekarang mah banyak jalan keluarnya. Yang penting sekarang kita nikmati dong. Kan hidup hanya sekali. Ya. YOLO. Ya, jadi tuh intinya tuh value yang dianut ya. Value yang mana tuh? Siapa yang mengajar kepada anak? Siapa yang membimbing anak selama ini? Jadi ya value itu yang ditanamkan. Berarti kalau temennya, lingkungannya, lalu sementara orang tua tidak menanam apa-apa, ya kita akan melihat hasilnya seperti itu. Ya. Kalau sudah hamil, lalu dia mengaku di depan kita, Ma, aku hamil. Peluklah, peluk. Karena kondisi itu bukan kondisi yang jelas, kehamilan yang tidak diharapkan. Boleh nggak Ma aku gugurin aja? Iya, ketika dia mengatakan begitu, ini bukan soal boleh nggak boleh. Ya, ini kan soal artinya mari kita bicara. Ya, banyak solusi kok. Ya, tapi nomor 1, hati yang bertobat. Ya, hati yang bertobat karena Tuhan berkenan untuk hati yang bertobat. Ya, kita udah nggak usah nambahin, nggak usah disesalkan. Ya, aduh kamu tuh bodoh banget. Bisa gitu? Iya, kenapa? Atau siapa yang mesti bertanggung jawab begitu kan? Nah ya biasa kebawa emosi lah Bu. Iya, Pasti. betul. Nah makanya sekarang orang tua saya pikir untuk case ini kita semua harus sudah siap. Hah? Maksudnya? Ya harus siap ketika itu terjadi. Bisa terjadi kepada siapapun. Iya, Bisa dimana, terjadi dan kepada kapanpun. siapapun. Jadi kita tuh Benar jangan sih. pikir nggak mungkin anak saya, nggak mungkin. Kan value gue kuat gitu. Iya, kan anak saya rajin ke gereja. Gitu, anak saya baik-baik kok. Ini nggak benar berarti pacarnya, yang nggak benar temennya misalnya. Dan biasalah kita menyalahkan lingkungan. Tapi sekarang yang kita harus lihat bahwa iblis itu seperti singa mengaum-ngaum. Dia sedang berkeliling dan siap menelan. Ya. Jadi untuk orang-orang yang tidak dekat kepada Tuhan, orang-orang yang jauh dari Tuhan, itu menjadi umpannya iblis. Nah, jadi ayo kita bawa anak kita dekat kepada Tuhan. Jadi sekalipun itu sudah terjadi, dia hamil, bawa dekat kepada Tuhan. Supaya apa? Yang nggak ada pikiran dia untuk membunuh janin. Kan ketika dia mengatakan boleh nggak aku gugurkan, dia nggak melihat itu sebagai sesuatu yang bernyawa, sebagai seorang anak yang juga Tuhan karuniakan. Iya. Karena siapa yang bisa memberi anak di dalam tubuh kita? Walaupun tentu ada cara begitu ya. Tetapi ketika cara dan Tuhan memberi, tetap bagi saya tuh kehamilan itu dari Tuhan. Atas izin Atas Tuhan. izin. Ya, Bu. Atas izin pastinya. Ya, atau kehendak begitu ya, kalau Tuhan kehendaki gitu. Nah, tetapi ketika itu terjadi atas izin Tuhan,
Artinya marilah kita datang kepada Tuhan. Tuhan bisa nggak menggugurkan anak itu? Bisa. Bisa Iya. banget. Nggak usah upaya kita. Nggak mau Tapi lahir yang juga. yang penting kita itu bertobat dulu. Itu langkah pertama. Pertobatan langkah pertama ya. Iya, untuk kita selesaikan dengan Tuhan. Kan Iya. menyelesaikan dosa dengan apa? Bukan dengan ditutupi dosa. Masa dosa diselesaikan dengan dosa pula? Udah Iya. berdosa, kemudian sekarang menggugurkan. Waktu kita menggugurkan, rasa bersalah itu akan menghantui kita. Karena itu akan seperti mengingatkan ya bahwa kita pernah menggugurkan. Bahwa saya pernah ada di klinik itu. Bahwa saya pernah melakukan hal itu. Nah, hal-hal itu yang sebetulnya nempel seumur hidup dan dia menghantui, mengejar kita. Praktis, Bu. Hmm. Apakah menikah itu solusi, Bu? Kalau kejadiannya kayak gitu. Iya, minta pertanggungjawaban cowoknya, nikahin dong anak Iya, gua. kembali Gimana? lagi itu nyelamatin muka. Jadi sama seperti tadi prinsipnya menggugurkan. Heeh. Ya, kalau sekarang mungkin enggak deh, kita enggak ngugurin, tapi menikah gitu. Untuk apa? Untuk ketahuan anak ini lahir ada Papa mamanya. papanya, mamanya gitu. Dan tercatat begitu kan. Tapi kalau motifnya ya emang udah kejadian, ya berarti anak ini akan tetap butuh orang tua Nah, untuk itu. menikah gitu. Kan butuh papanya. Iya, tapi siap nggak jadi papanya? Nah itu. Siap Satu nggak sisi. jadi Iya, suami? Itu pertanyaan ya. Iya dong. Sekarang masalahnya ketika menikah, sebetulnya mereka siap menikah nggak sih? Lalu sekarang ketika siap menikah, lalu siap nggak menjadi suami, menjadi istri? Siap nggak menjadi papa, menjadi mama? Karena jangan didesak bahwa karena kehadiran si anak ini, jadi saya terpaksa jadi suami dan jadi ayah. Nah kalau sudah terpaksa, ya bentuknya kita akan lihatlah seperti apa. Malah lebih banyak mudaratnya ya. Maksudnya Iya, di yang dalam akhirnya kan pernikahan. kalau terpaksa kan dia bagaimana cara saya melepaskan ini? Karena kan nggak siap. Iya, Lah ini orang kayak sudah excited gitu ya. Jadi kan udah siap kan? Siap nih dia menjadi suami, siap nih dia menjadi ayah. Tapi kalau ya sebetulnya kita masih mau pacaran sih, masih mau bebas, masih mau apa. Loh sekarang udah harus menghadapi tanggung jawab ini. Lalu mesti tanggung jawab itu. Lalu kemudian si baby mungkin ada masalah kesehatan. Ada gangguan-gangguan yang lain. Ya itu seperti kayak rasa kayak dihukum. Dan dia seperti memegang ubi panas. Seperti kayak kalau bisa saya lepas. Tapi kalau si anak itu akhirnya tidak menikah gitu ya dengan si laki-laki lalu dia melahirkan. Iya. Tapi dia juga nggak siap gitu jadi orang tua. Nggak Iya. siap jadi ibu. Nggak siap jadi ibu. Berikan kepada lembaga-lembaga. Oh itu nggak oke ya? Ya nggak apa-apa dong. Yang menampung anak-anak yang tidak diinginkan begitu. Tapi masih ada orang yang mau adopsi. Jadi sebetulnya bagaimana cara kita melawan aborsi? Yaitu dengan adanya adopsi. Wow. Tapi kayak oversimplify nggak ya Bu? Maksudnya itu kan satu sisi aku kayak ngerasa juga itu bentuk tanggung jawab. Apakah memang harus dibayar harganya dengan bertanggung jawab? Ya kamu coba dulu, prosesnya kita lihat gitu. Maksudnya kayak Maksudnya gimana tuh, Bat? seolah-olah semudah itu gitu loh memberikan kayak ya udah karena lu Iya. nggak sanggup, lu nggak siap, terus lu kasih aja ke lembaga gitu. Oh. Kayak Loh. lepas tangan Iya. banget gitu. Oh no, artinya begini. Kan sekarang ketika memang tidak siap artinya untuk memikul itu ya. Jadi misalnya anak kita sudah terlanjur begitu ya, dia hamil. Ya sudah kita dampingi tuh. Selama 9 bulan kah, 8 bulan kah, kita dampingi dia. Karena masa-masa itu pasti berat buat dia. Ya, Menghadapi kenyataan, belum lagi dengan perubahan tubuh. betul. Yang mual, yang nggak bisa tidur, yang apa. Belum ditambah dengan penolakan-penolakan, ketidaksiapan. Jadi bisa dibayangkan dong kesehatan tubuhnya. Nah ketika didampingi supaya dia tenang dan sebagainya, udah nggak ditambahin rasa bersalahnya, nah dia bisa melahirkan. Mari kita mulai kehidupan yang baru, yang kita lanjutkan. Yang artinya ketika kamu lagi studi, ya kamu cuti dulu, nanti lanjut studi. Lanjut studi, misalnya mau di uni yang baru,
dan sebagainya, silahkan gitu loh. Jadi tuh kejatuhan itu bukan untuk jadi seumur hidup. Itu sih pasti ada, maksudnya scars itu ya, luka itu pasti ada. Tapi itu nggak dipikulnya untuk berarti saya mesti tanggung jawab, saya pelihara anak ini. Lebih-lebih ketika cowoknya pergi meninggalkan. Nah ngelihat anak itu kan ngelihat muka bapaknya ada di situ gitu loh. Jadi kalau nggak siap, maksudnya ternyata pria itu hanya main-main gitu ya. Jadi bagaimana bisa mencintai tulus? Tentu idealnya ketika anak itu dilahirkan dan anak itu bisa dirawat. Iya, dirawat. Kemudiannya memang harus declare. Kalau nggak anak-anak siapa? Iya. Dan ya artinya ketika sudah declare kan jangan lupa ketika ada orang bertanya itu siapa? Itu anak siapa? Emang anakmu gimana? Ya jujur, lalu setelah itu tutup dengan tolong doakan kami. Tolong doakan kami. Dan saya pikir waktu kita mengatakan tolong doakan kami sebetulnya ya sebuah pengakuan dan permohonan gitu ya. Untuk ini juga tidak disebarluaskan. Ini juga bukan tujuan untuk digosipkan atau digosipkan. Tapi untuk doakan kami. Doakan. Dan kesadaran itu yang mestinya kita ada di dalam komunitas ya, saling mendoakan. Iya, itu peran komunitas gereja berarti penting ya. Maksudnya untuk ketika ketemu dengan jemaatnya yang seperti itu, bagaimana nggak cuma orang tuanya yang mendampingi, tapi gereja juga mendukung gitu ya. Jadi memang kita merangkul sama-sama. Menyadari bahwa itu juga bisa terjadi pada siapapun, pada siapapun. Cuman bedanya dia udah jalan duluan. Jadi kalau bisa kita akan mengatakan, bisakah kamu sharing? Kalau dia udah selesai dengan masalah itu, dia bisa sharing kepada sekian anak muda yang mungkin nyaris akan jatuh, akan kepleset. Dan dia akan memberitahu jalan itu jalan yang licin. Dan hampir-hampir tidak mungkin untuk kamu bisa selamat. Kecuali kamu berjalan bersama dengan Tuhan, kamu gantungan sama Tuhan. Jadi begitu licin, kamu gantungan aja, jangan kamu jalan. Satu lagi Bu, kalau anak saya yang pelaku gitu, cowok, ngomongnya gimana? Iya, artinya ketika dia ada di dalam terlibat ya, jadi menghamili. Iya, artinya ketika kita terus bimbing, karena apakah betul wanita itu yang kamu cintai? Ya sama-sama, tapi jangan dinikahkan sampai anak kita siap. Ya intinya sampai tadi anak kita siap. Hati yang bertobat itu ya. Ketika kita melihat ada pertobatan itu atau ada apa ya? Ya berbalik itu ya maksudnya. Berbalik arah. Itu berarti mungkin itu bisa dijalani dengan kita tetap dampingi gitu ya. Tetapi ketika memang belum ada itu ya jangan makin merusak gitu ya. Iya. Jadi waktu kita dampingi, kita tolong dia untuk dia ada di dalam track yang benar. Track yang betul. Nah, ya sambil nanti dilihat kesiapan dia menikah. Jadi mungkin ya setelah melahirkan dan sebagainya lah. Tapi itu harus dibimbing, harus dikonseling itu pasangan itu. Kalau dia nggak merasa bersalah? Oh, ya kalau nggak ada merasa bersalah mah boro-boro dia bertobat. Dia nggak bertobat mah dia merasa, iya nggak apa-apa, emang kenapa? Terus orang tuh harus gimana? Iya, gue tampar dulu orang tuanya. Orang tuanya yang bertobat dulu. Oh iya, itu andil gua. Itu orang gitu tua yang harus bertobat dulu. Aduh. Saya tahu ini nggak gampang. Iya loh Bu. Nggak gampang. Jadi ya orang tua datang kepada Tuhan ya mau meraung, mau menangis. Ya datang dulu, apalagi kalau punya anak yang keras hati gitu kan. Merasa ini nggak apa-apa. Mau marahin juga nggak kena, mau kasih solusi juga rasanya anak gua juga nggak butuh gitu. Jadi menurut saya berarti ada relasi yang rusak di antara anak dan orang tua. Karena dengan dia kayak cuek, kayak nggak peduli, itu bagian cara si anak balas dendam kepada orang tuanya. Jadi ya dia anggap ya biarin. Silakan situ malu. Kalau saya memang udah nggak ada malunya. Gitu. Ya silakan. Itu ya? Silakan supaya kamu malu. Jadi dia melakukan itu demi mempermalukan orang tuanya. Sekarang kalau anak itu cinta kepada orang tuanya, masakan dia tega menyakiti hati orang tuanya? Masakan dia sengaja menyakiti hati orang tuanya? Kalau dia cinta loh,
kalaupun dia dalam konteks kepleset, saya kok yakin banget anak itu akan datang meraung-raung kepada orang tuanya, tanda rasa bersalah, dan sudah mengecewakan orang tua, sudah menyakiti hati orang tuanya yang dimana selama ini orang tuanya membesarkan dia. Dan ya pertobatan tuh adanya di situ. Jadi ketika dia tidak mau bertobat, mengeraskan hati, mari kita mundur lagi. Berarti ada nih yang rusak di sini. Ya jelas tentu, ya relasi sama Tuhan juga udah rusak ya. Sama diri, sama Tuhan, sama orang tua rusak. Sampai dia mau mengeraskan hati. Ya. Ya hari ini obrolan kita berarti bahwa hal ini tuh bisa terjadi ke siapa aja ya Bu sebetulnya. Iya. Dan entah kita orang tua itu punya standar yang seperti apa, anak kita seperti apa, kita perlu ya terus gumulin balik lagi ke firman Tuhan. Dan ini bukan soal masalah hamil atau enggak hamil, masalah ada anak dilahirkan atau tidak gitu ya, tetapi jauh lebih dari itu. Dan cara penanggulangannya pun tidak seinstan oh ya udah digugurin atau sesimpel mungkin diberikan ke lembaga gitu ya, tetapi ya sama-sama mengumulkan yang penting yang dikejar adalah hati yang bertobat itu ya Bu ya. Atau bukan dinikahkan gitu kan. Baik dari anaknya maupun juga orang tuanya gitu ya, ketika ada relasi yang mungkin rusak, itu yang perlu dibangun ulang gitu Betul. Oke. Sampai di sini obrolan kita hari ini. Ingat bahwa parenting bukanlah perubahan instan, melainkan perjalanan karakter bersama Tuhan. Saya Bella. Saya Tirza. Saya Charlotte. Sampai jumpa di episode berikutnya di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Zlep. Dapatkan buku terbaru Learning to Hold, Before Marriage and After Marriage by Charlotte Priyatna di marketplace pilihan Anda.